Yang demikian itu disebabkan perbuatan tanganmu sendiri, dan bahwasanya Allah sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambanya. Ayat ini adalah cermin yang jujur. Ia memantulkan kebenaran yang seringkali tidak ingin kita lihat, bahwa banyak penderitaan kita bersumber dari diri kita sendiri. Tuhan Maha Adil, tidak mungkin Ia menzolimi hambanya. Maka ketika kesulitan datang, sebelum menyalahkan takdir, mari bertanya, apa yang telah aku lakukan sehingga ini terjadi? Allah berfirman bahwa Dia tidak akan menganiaya hambanya sedikit pun. Jika ada kepahitan dalam hidup kita, bisa jadi itu adalah buah dari kesombongan yang kita tabur. Jika ada kehinaan, mungkin itu akibat keangkuhan yang kita pelihara. Dan jika ada kemiskinan jiwa, barangkali itu hasil dari ketidakadilan yang kita tebarkan. Kita sering lupa bahwa hidup ini seperti ladang. Apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Menyalahkan Tuhan atas penderitaan sama seperti petani yang menyalahkan langit karena tanaman tidak tumbuh, padahal ia sendiri lupa menabur benih. Ayat ini mengingatkan bahwa perbuatan tanganmu sendiri tidak hanya berarti tindakan fisik, tetapi juga pikiran dan niat. Pikiran gelap, seperti iri, dengki, sombong, dan prasangka buruk, adalah benih penderitaan. Mereka tumbuh menjadi keputusan-keputusan keliru yang akhirnya melukai diri sendiri. Lihatlah bagaimana kesombongan iblis yang membuatnya terlempar dari surga. Dan lihatlah bagaimana kedengkian Qabil membawanya pada penghilangan nyawa saudaranya sendiri. Api kehinaan selalu bermula dari percikan pikiran gelap yang kita biarkan menyala. Penderitaan tidak akan berakhir selama kita masih terpenjara dalam kesadaran yang keliru. Seorang yang sadar akan memahami bahwa kesombongan hanya meninggikan diri untuk kemudian dijatuhkan. Ketidakadilan adalah racun yang perlahan membunuh pelakunya. Dan kepahitan adalah buah dari kebencian yang kita siram setiap hari. Maka satu-satunya jalan keluar adalah mengubah kesadaran. Kesadaran bahwa Tuhan Maha Adil, bahwa hidup ini adalah cermin perbuatan kita, dan bahwa kebahagiaan sejati hanya datang dari kebaikan yang kita tebarkan. Alam semesta bekerja dengan hukum yang jelas. Setiap aksi menimbulkan reaksi. Jika kita menanam kesabaran, kita akan memanen ketenangan. Jika kita menabur kejujuran, kita akan menuang kepercayaan. Sebaliknya, ketamakan hanya melahirkan kefakiran jiwa, dan kezoliman akan berujung pada kehancuran. Ini bukanlah teori, tetapi sunatullah, hukum Tuhan yang tidak pernah berubah. Sebagaimana api pasti membakar, air pasti membasahi, demikian pula perbuatan baik dan buruk pasti mendatangkan konsekuensinya. Ayat ini juga mengajak kita untuk berhenti menyalahkan Tuhan atau orang lain atas penderitaan dan mulai introspeksi. Membersihkan pikiran dari kegelapan karena itu adalah sumber tindakan buruk. Percaya pada keadilan Tuhan bahwa setiap perbuatan, baik atau buruk, akan kembali kepada kita. Sobat Rumi, mari kita renungkan. Jika hari ini hidup terasa berat, mungkin ada yang perlu kita perbaiki dalam diri. Tuhan tidak pernah zolim. Dia hanya membiarkan kita merasakan buah dari apa yang kita tanam. Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya.
Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya.